Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini Ananda akan belajar bersama Ibu mengenai sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu sholat sunnah muakkad. Nah, jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dikuatkan, sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang harus diperhatikan dalam sholat sunnah muakkad ini ialah yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat idain. Nah, sholat idain ini ialah sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Yang ketiga, dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. Yang keempat, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Dan yang kelima, bacaan sunnah ada yang dibaca sirri atau berbisik seperti sholat duha, dan ada yang dibaca jahar atau keras seperti sholat idain. Adapun macam-macam sholat sunnah muakkad ini ialah seperti sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat tarawih. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya. Atau dengan kata lain, sholat rawatib disebut juga dengan sunnah qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sunnah ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Menurut kesepakatan semua ulama, ada 5 macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang terakhir, 2 rakaat sesudah sholat isya. Selanjutnya, masuk kepada sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Adapun macam-macam sholat sunnah malam, yang pertama, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar, dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak 11 rakaat. Dan sholat witir ini merupakan penutup dari seluruh sholat malam. Yang kedua ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu pada bulan Ramadan. Waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Adapun bilangan rakaat pada sholat tarawih ini, menurut mazhab Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan juga Khalifah Umar bin Khattab itu ialah 20 rakaat. Dan ada yang mengatakan 36 rakaat menurut mazhab Maliki dan 8 rakaat menurut hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Waktunya yang paling baik ialah dilaksanakan sesudah bangun tidur setelah sholat isya di sepertiga malam yang terakhir. Jumlah bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, dan yang paling banyak itu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya sholat idain. Sholat idain ini ada 2, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah yang disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Hal yang disunahkan dalam sholat idain adalah yang pertama, membaca takbir. Yang kedua, mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha, makannya setelah pulang dari sholat Id. Yang terakhir, berangkat menuju ke tempat sholat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Adapun tata cara sholat Id, yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama.
Pada rakaat kedua, takbir 5 kali pada rakaat sebelum membaca Al-Fatihah selain dari takbir pada waktu berdiri. Yang ketiga, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Dan yang kelima, membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah. Jika Ananda belum hafal surat Al-A'la ini dan juga surat Al-Ghasyiyah ini, Ananda bisa membaca surat yang Ananda hafal saja. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid, di mana masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan sholat tahiyatul masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza dakhala ahadukumul masjid falyarka'u rak'ataini qabla an yajlis, yang artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sholat sunnah ghairu muakkad. Apa itu sholat sunnah ghairu muakkad? Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, di mana sholat ini yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan kadang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Masuk kepada sholat duha. Sholat duha ini adalah salah satu macam dari sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat duha dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari terbit setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Apa hukumnya? Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Bilangan rakaatnya sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Bagaimana tata caranya? Tata cara sholat duha ini sama dengan sholat lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah kemudian surat Asy-Syams, sedangkan rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Nah, adapun macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad selanjutnya ada sholat sunnah istisqa, di mana sholat sunnah istisqa ini adalah sholat mohon hujan. Yang ketiga, sholat sunnah khusuf, yaitu sholat gerhana. Dan yang terakhir, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ini adalah sholat sunnah untuk mohon petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, telah selesai materi kita mengenai sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami semua dan bermanfaat bagi Ananda semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.